Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Abinusa dengan NIM 222131087 dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang maqasid syariah menurut Muhammad Thohir Ibnu Asyur. Yang pertama adalah biografi Muhammad Thohir bin al-Asyur. Muhammad Thohir bin al-Asyur lahir pada tahun 1879 Masehi di kota La Masa, Tunisia. Beliau terlahir dari keluarga para ulama seperti Syekh Ahmad Ibnu Asyur, Muhammad Ibnu Asyur, Muhammad Thohir Ibnu Asyur al-Jad, dan kemudian Muhammad Fadil Ibnu Asyur. Sejak kecil Ibnu Asyur diasuh oleh kakeknya yang merupakan seorang syekh di Buatur. Ibnu Asyur mendapatkan berbagai ilmu agama seperti hadis dan balaghah yang diajarkan oleh kakeknya. Di antaranya kitab karya Al-Bukhari, kitab Miftah karya Al-Sasaki, dan juga diajarkan bahasa Prancis serta buku-buku sastra seperti karya Al-Bahtari. Untuk selanjutnya, pengertian dari maqasid syariah. Secara etimologi, kata maqasid adalah bentuk jamak dari kata maqsad dan berakar pada kata qasada yaqsidu qasam, yakni maksud, berniat, dan menghendaki. Kata syariah berasal dari akar kata syara'a yasfa'u syar'an, berarti aturan, hukum, dan undang-undang. Secara terminologi, maqasid syariah adalah makna, makni, tujuan, hadaf, dan hikmah, hikam yang menjadi perhatian dalam membuat undang-undang atau hukum. Jadi, maqasid syariah adalah sebagai makna dan tujuan yang dipelihara oleh syarak dalam seluruh maupun sebagian besar hukumnya, dan tujuan akhirnya dari syariat serta rahasia yang terletak oleh syarak yang terkandung dalam semua hukum syariah. Lalu selanjutnya, unsur-unsur maqasid syariah. Menurut Thohir Ibnu Asyur, ada 4 unsur yang menjadi landasan dalam membangun pondasi maqasid syariah. Pertama, al-fitrah, merupakan suatu sistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap makhluk, termasuk akal jasmani baik batin maupun akhir. Fitrah dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu fitrah akliyah dan fitrah nafsiyah. Kedua, al-musawah, berarti setiap muslim menempati kedudukan sederajat di hadapan hukum Islam, tidak ada perbedaan dalam menghadapinya. Ketiga, al-samahah, merupakan toleransi atau kedermawaan. Ibnu Asyur mendasarkan hikmah toleransi dalam syariat Islam dengan menjadikan selaras dengan fitrah yang tertanam dalam jiwa manusia agar mudah untuk diterima. Keempat, al-huriyah, berarti kebebasan, hak untuk bertindak atas kehendaknya sendiri tanpa hambatan. Kebebasan tersebut dibagi dalam beberapa aspek, yaitu perkataan, perbuatan, serta akidah. Selanjutnya, pembagian maqasid syariah. Ibnu Asyur membedakan pemikiran maqasid syariah menjadi 2, yaitu pertama, maqasid al-syariah al-amah, umum, tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum, seperti menghindari kerusakan, persamaan hak asasi manusia, dan penerapan syariat sesuai aturan-aturan Allah. Ibnu Asyur dengan 4 syarat membatasi maqasid alamah, yakni bersifat tetap, al-tubut, di mana hal yang dikaji tidak bergeser dan berubah, jelas, al-duhur, tidak bertentangan dalam penafsiran makna, terukur, itibat, berarti sesuatu yang mempunyai batasan rinci, dan otentik, itrat, adalah suatu tujuan syariat yang tak terbantahkan karena perbedaan zaman, suku, dan daerah. Yang kedua, maqasid al-syariah al-hassah al-mu'amalat, khusus, tujuan syariat secara khusus, yakni mengenai muamalat. Misalnya maqasid syariah hukum tata niaga, keluarga, penggunaan kekayaan, perundang-undangan, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, metode menentukan maqasid syariah.
1. Bayani. Upaya dalam menyikapi nilai dari pembicaraan yang terperinci dalam hal pembicaraan kepada mukallaf dengan bahasa sederhananya untuk mengungkapkan keraguan menjadi jelas. 2. Tarjih. Membandingkan antara dua dalil yang bertentangan kemudian mengambil dalil yang paling kuat. 3. Qiyas. Memadankan sebuah kasus yang tidak terdapat dalam nas dengan kasus yang ada hukumnya dalam nas karena adanya persamaan ilat dari kedua kasus. 4. Maqasidi. Untuk menemukan hukum dalam Al-Quran yang masih umum tanpa memiliki penjelasan secara terperinci. 5. Ta'abbudi. Memberikan kepada aturan yang ada dan kembali pada hukum yang berlaku. Contohnya dalam melakukan sholat maghrib 3 rakaat itu dijalankan karena sudah menjadi ketetapan Allah bahwa sholat maghrib dilaksanakan 3 rakaat. Selanjutnya implementasi maqasid syariah. 1. Hifz al-din menjaga agama. 2. Hifz al-nafs menjaga jiwa. 3. Hifz al-akli menjaga akal. 4. Hifz an-nasl menjaga keturunan. 5. Hifz al-ma'al menjaga harta. Untuk selanjutnya kelebihan konsep maqasid syariah Muhammad Tauhid Ibnu Asyur. Yang pertama pada sisi metodologi dan penetapan ilat pada maqasid al-syariah al-hasas. Beliau menggunakan istiqro bertumbuh pada nalar induktif yaitu dengan mengambil keputusan secara universal dari kumpulan Al-Quran dan hadis dan berpegang pada kejelasan makna di mana keunggulan metode ini dapat menjadikan teks dan konteks sebagai objek kajian. Yang kedua dari segi pengembangan jangkauan maqasid syariah. Ibnu Asyur berhasil dalam mengembangkan teori maqasid syariah yang sebelumnya hanya kulliyah dan juz'iyah menjadi luas, yakni dengan melebarkan maqasid syariah ke dalam maqasid al-syariah al-hasas tentang muamalat yang di dalamnya membahas isu maqasid syariah, misalnya hukum keluarga, penggunaan harta, hukum perundang-undangan, dan sebagainya. Yang ketiga pada penetapan ilat pada maqasid al-syariah al-hasas. Beliau mengambil sampel ilat dan menetapkannya kemudian memasukkannya ke dalam bab-bab tertentu sehingga pembaca dapat mengetahui ilat yang ada dalam pembahasan. Lalu selanjutnya kekurangan konsep maqasid syariah Muhammad Tauhid Ibnu Asyur. Kelemahan dari konsep maqasid syariah Tauhid Ibnu Asyur terletak pada pemikirannya yang besarnya masih serupa dengan Imam Al-Shatibi seperti metode istiqro dan cara menyampaikan tujuan syar'i dengan memperhatikan bentuk amar nahi yang bersifat permulaan jelas. Ini sebabkan amar menuntut perbuatan yang harus dikerjakan, maka terlaksana perbuatan tersebut dan menjadi tujuan syarak. Metode ini sama dengan metode Imam Al-Shatibi yaitu mujarrad al-amr wa an nahi al-ibtidai at-tasiri. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.